Abil Qasim Sayyidina Muhammad Ibn Abdullah Ibn Abdul Muttalib bin Hasim Sayyidil Arabi wal Ajam Nabiul Haramain mahbubun anda Rabbil Masyriqain wal Maghribain wa ya ayyuhal mustaquna lin nuri jamalih sallu alaihi wa sallimu taslima. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, jamaah salat subuh Masjid Baitul Ma'mur ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala mergo Allah pun paring karunia, paring nikmat, paring rahmat, iman, Islam hingga kula panjenengan sakniki pun enten teng jerone wulan Ramadan. Ya, mboten krasa kaya-kayane wingi kula niku kalih panjenengan tesih nyuwun ya Allah balighna Ramadan, nyuwun kalih Gusti Allah. Nggih, wulan Rajab, wulan Sya'ban, donga barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Pun ditetepi kalih Gusti Allah. Dungane jenengan pun dikabulno Gusti Allah. Nek kepengin ketemu Ramadan, sakniki Gusti Allah ndelok ki tenan apa ora lek kepengin ketemu Ramadan. Apa mung ya otok. Nggih, pengen temu Ramadan Gusti, mergo nek bar Ramadan gitu. Akeh sing ya otok kepengin ketemu poso niku mergo nek bar poso bodo Ramadane lewat, mboten enten apa-apane. Ramadan mboten nganggep, mboten ndadekno imane tambah, mboten ndadekno wedine tambah, mboten ndadekno salate genah, mboten ndadekno sakabehane. Makane kula kepengin ngajak panjenengan ngenal wulan Ramadan. Wulan sing didadekno khusus Allah Subhanahu wa taala kangge umate Kanjeng Nabi. Mboten didadekne kangge umate nabi-nabi sakderenge Nabi Muhammad, mboten. Mergo napa? Dhewe niki umure pendek. Umure pendek. Tenagane loyo. Gitu. Salat tarawih 20 rakaat karo 8 rakaat milih sing endi? Milih 8 apa 20? 23 kalih witere. Lah nggih maksudnya tarawih niki 23 berarti musuhnya 11. Nggih. Milih pundi? 11 apa 23? Yo ngono. Nggih. Kira-kira sedekah sing akeh karo sing sithik milih sing ndi? Sedekah lho. Wah, coba njenengan ubengno napa? Ubengno celengan. Sedekah nek ngeki akeh niku eman. Gitu. Sedekah kok ngeki akeh
kuwi mesti hilaf biasane. Lali rano liyane ya. Gitu. Sedekah kok mubeng kira-kira ana dit 10.000-an telung iji. 10.000-an telung iji sing ji 10.000 anyar. Sing ji 10.000 lawas tapi sik lempeng, sing ji 10.000 lecek. Sing mbok jegurke sing ndi? Lho, niku potongane jenengan-jenengan kula niku ngoten niku. Ngene apa nggih? Nggih. Lah nggih. Gitu. Nek kepengen Ramadan niki luwih mulya teng ngersane Allah Subhanahu wa taala, kenali napa niku Ramadan niku pripun ya Allah, salimna bi syahri Ramadan. Jenengan slametne kula Gusti berkahe wulan Ramadan. Ning yo ngono ki marahi ning tanah Jawa ki do melu-melu tok mungan. Melu-melu senenge. Nggih. Gitu. Kok poso nek bar poso bodoh. Poso poso rek masjide rame mau mangkat-mangkat, ku ora enak ra mangkat. Mangkate malah durung azan wis mangkat nek magrib niku jenengan do mangkat sak durunge azan to. Coba bar posone rampung. Niki lho sing subhanallah walhamdulillah minggu imame rung teko-teko sampean. Nek wulan biasa. Nah, niki kula kepengen ngejak. Yuk, monggo kenali Ramadan, Syahrul Mubarak. Bulan sing digawe kali Allah Subhanahu wa taala khusus kangge umat Kanjeng Nabi. Nggih, mergo nabine mulya, Gusti Allah kepengen umate melu mulya. Mergo nabine niki wau diparingi Allah Subhanahu wa taala pintu swargane Allah Subhanahu wa taala sampai swarga gak entuk umat-umate Nabi liyane mlebu sadurunge umat Nabi Muhammad mlebu teng swarga. Ikhwani rahimakumullah. Nggih, kula kepengin kenal panjenengan. Nggih, kula jane nek teng Baitul Makmur niku mboten tiyang anyar, Pak. Nggih, kula mboten tiyang anyar ning jenengan luwih kenal adik kula mbok menawa. Nggih, Ustaz Rafiq sing khotbah teng mriki. Nggih, abah kula, Pak D kula niku teng Baitul Makmur kabeh biyen. Nggih. Nah, Pak Khaidir, nggih niku Pak D kula, abah kula, Pak Ali Alwan kuwi kabeh teng wilayah mriki kabeh urip teng mriki zaman Baitul Makmur sik pendek biyen. Sik durung bangunane mewah ngeten iki. Dadi kula mriki niki kaya balik kandang. Alhamdulillah kula ditelepon, "Tat, ngisi teng Baitul Makmur saben minggu." Insyaallah kula biasane nek Ramadan minggu niku disuwung teng Bon Harjo, Bom Lama. Nggih, ning delalah sampai hari pertama kok ora nyuwun, padahal 3 tahun berturut-turut saya tiap minggu di sana. Dan niki Mas Arifin DCI, sono berarti nek njaluk ya salahe keri. Kan ngoten. Nah niki kula kepengin kenal. Yuk monggo, napa to sing diatur Allah Subhanahu wa taala teng wulan Ramadan niku napa? Coba jenengan penggalih. Janjane Allah Subhanahu wa taala ngatur kula panjenengan teng wulan Ramadan niku manajemen napa sing kudu kula panjenengan niku pahami. Ora mangan, ora ngombe. Nggih. Niku sing paling gampang nggih. Wong jenenge poso ki ya pokoke ora mangan, ora ngombe. Ning ana sing bablas ora salat barang. Kok nggih panjenengan nggih, Pak. Kan jenengan ngertos berarti. Ngertos tiange. Teko. Lho nek ngertos tiange teko mboten? Lho lha yo ana sing modele ora mangan, ora ngombe, ora salat. Lah yo, engko ora leren ning ngomongke tanggane. Ora leren lek ngelek-ngelek wong liya. Ora leren lek rumangsa luwih apik saka wong liya. Akhire ora kabeh. Akhire ya ora entuk apa-apa sisan. Nggih, kam min shaimin laisa lahul jazaa illal ju' wal 'atas. Berapa banyak wong poso niku gak oleh apa-apa, yo ngeleh karo ngelak tok niku wae gak oleh liyane. Nggih. Nah, manajemen Ramadan sing dilarang kali Allah Subhanahu wa taala, panganan sing dilarang niku panganan sing halal. Minuman sing dilarang niku ya minuman sing halal. Sing ora entuk jenengan kumpuline awan niku ya bojo sing halal. Ora bojone tanggane ora. Nek bojone tanggane lha mbok sampe bengi ora entuk. Gitu. Nek bojone dhewe bengi entuk. Nggih, sing ora entuk niku barang sing halal. Mergo napa dawuhe Allah Subhanahu wa taala teng Quran, kulu wasrabu wala tusrifu. Makan minumlah kalian tapi jangan berlebihan.
Niku nek Ramadan ya isih mleseti. Yo mleset. Nek awan kayane ra mangan, kayane ra ngombe, ning nyedaki buka sak meja kebak. Ana kolak, ana teh, ana bubur, ana kopi, ana apa meneh. Sak kumplite niku ana kabeh teng dhuwur meja. Panganan sing jenengan gak tahu tuku nek ora Ramadan tuku. Bojone jenengan sing gak tahu masak niku mbok kon masak. Masak iki Bu, masak iki Bu. Sing ora tahu dimasak masak. Sampai akhirnya saben buka panganan teng dhuwur meja niku kele. Wong jebule ya mangan sithik tok wis wareg. Akhirnya sampai traweh panganane turah. Wis turah nek diterke teng masjid go jaburan se alhamdulillah. Simpen lemari sesuk ora kepangan akhirnya mubah. Lho nggih napa nggih? Akhirnya dhewe entuk napa niku? Entuk berkah napa entuk dosa? Dosa. Nggih, jadi kaya-kayane poso, kaya-kayane golek ganjaran, kaya-kayane golek keberkahan ning jebul tibone dosa. Makane Ramadan ila Ramadan, Ramadan ila Ramadan, Ramadan ketemu Ramadan meneh, Ramadan ketemu Ramadan meneh, ketemu Ramadan meneh, gak tambah-tambah kedudukane teng jero ati marang Allah Subhanahu wa taala. Akhire Ramadan niku la'allakum dadi wong-wong sing takwa. Nek takwane tenanan marang Gusti Allah, berarti wedine tenanan karang Gusti Allah. Ramadane rampung jamaahe rampung. Ramadane rampung, sing maune nyerempet-nyerempet maksiat, balik maksiat meneh. Sing maune wani karo wong tuane, wani meneh, wong wis minal aidin bodho. Sing maune karo bojone ya wani meneh. Wani terus pokok. Bukan wani meneh, wani terus. Mergo napa gak tau entuk keberkahane wulan Ramadan, gak gowo napa-napa. Lho, niku nek jenengan kelingan dongane ndek wingi Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Niku jenengan kudune paham nek gak gowo berkah Rejab, gak gowo berkah Sya'ban, ketemu Ramadan percuma. Percuma ketemu Ramadan. Wis pokoke ya engko entek-entekane kelambi anyar, sarung anyar, kebaki lemari ngono tok wis buar. Ya napa nggih? Mergo gak tau nggawa berkah Rejab, berkah Sya'ban kanggo nyambut mlebu wulan Ramadan. Nggih, niki kula mumpung minggu pertama niki teng mriki. Insyaallah saben minggu nggih, Ustaz. Ya, insyaallah saben minggu. Makanya niki minggu pertama kula kepengin ngejak panjenengan riyen. Cobi berkah Rejab lan Sya'ban wingi wis komplit napa dereng? Cobi digoleki dipetani riyen. Petani wingi aku Rejab karo Sya'ban entuk napa mboten? Ar-Rajabu syahrullah. Rejab niku wulane Allah Subhanahu wa taala. Piye le njaluk ngapura aku karo Gusti Allah. Wis tobatan nasuha dereng kula kali Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak salat yang aku tinggalkan. Berapa banyak nikmat yang aku khianat dengan amanahnya Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak karunia Allah Subhanahu wa taala yang aku perturutkan buat menyenangkan diriku sendiri, nafsuku sendiri. Berapa banyak kemaksiatanku yang kepada Allah Subhanahu wa taala yang belum pernah aku mintakan taubat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap malam istighfar, nangis kepada Allah Subhanahu wa taala sampai Sayyidatuna Aisyah, istri tercinta beliau terbangun dari tidurnya. Aisyah nyenyak tidur, bangun goro-goro nopo? Krungu suara isak tangis seorang laki-laki yang tidak lain tidak bukan adalah suaminya. Siapa? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aisyah tangi didelok, ya Allah, suamiku nangis. Tangisannya sampai karu-karuan, bubuk-bubuk, jenggote teles, jubahnya basah, dirungokne. Nopo sing ditangisi suamiku niki nopo? Astaghfirullahaladzim. Min kulli dzambin adzim la yaghfiru dzunuba illallah. Gusti, kula nyuwun ngapunten Gusti.
Kula njaluk ngapura, dosa kula ya Allah, nyuwun ngapura. Padahal dosanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada. Tidak pernah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan perbuatan dosa yang karena kesengajaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua kesalahan yang terjadi kepada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah uswah, contoh daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka selesai daripada istighfar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Aisyah nyedak disenggol Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, wahai suamiku, aku dengarkan kau nangis, kau istighfar sama Allah. Apa yang kau tangisi? Apa yang kau tangisi? Kenapa kau beristighfar? Kau minta ampun sama Allah. Apakah dosa yang kau lakukan? Engkau ini Habibullah, engkau Rasulullah, engkau utusan Allah Subhanahu wa taala. Dosamu diampuni Allah Subhanahu wa taala yang lampau dan yang akan datang. Bahkan di setiap pintu-pintu surganya Allah Subhanahu wa taala tertulis namamu, nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah aku tidak boleh menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur, abdan syakura? Istighfarnya Nabi karena syukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah diberikan kemuliaan yang sedemikian hebat, telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kedudukan yang sedemikian mulia. Sedangkan istighfar kita karena banyaknya dosa yang kita lakukan, tapi itu pun tidak kita lakukan. Iya napa nggih? Kula tak takon, nggih, kira-kira nek kaya kula jenengan niki sok kelalen, kula ngomongi kelalen mawon. Hilaf sampai kelalen mboten salat tahu napa mboten? Tahu napa sering? Tapi gelo napa mboten? Tenane. Terus nek gelo napa sing jenengan kangge nebus gelone? Ayo. Mergo nek para sahabat carane nebus gelo cetok. Sayyidina Umar bin Al-Khattab telat sak rakaat tok. Sayyidina Umar bin Al-Khattab niki telat sak rakaat gara-gara napa? Gara-gara ngurusi kebun kurmane, balik teng masjid salat rakaat, ketinggalan sak rakaat, rampung salat Umar bin Al-Khattab berdiri di hadapan para jamaah. Ya ayyuhal hadirun, wahai jamaah semuanya, lihat, dengarkan omonganku. Kula telat sak rakaat gara-gara ngurusi kebun kurma. Maka mulai saat ini kebun kurmaku tak hibahkan Baitul Mal. Ora gelem ketinggalan salat gara-gara kebun kurma. Sing dadekno telat niki wae akhire dihibahke teng Baitul Mal. Nek dhewe kan boten. Lho kerja ya ibadah jare ngoten kok. Golek duit niku ya ibadah. Meskipun duitnya ora tahu dienggo ibadah. Nggo nyenengke anak bojo, kanggo mangan enak, kanggo nuruti nafsu. Ikhwani rahimakumullah. Ya. Maka pelajari apa sebetulnya yang menjadi keinginan Allah Subhanahu wa taala, keinginan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam rangka apa? Di dalam rangka Ramadan buat umatnya. Rajabu syahrullah wa Sya'banu syahri, dan Sya'ban itu bulanku kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kenalkah Anda dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Seberapa besar kita mengenal Nabi Muhammad? Seberapa besar kita mengenal, maka sebegitu besar pula kita akan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pokok penting kita di zaman ini, di mana Islam saat ini jumlahnya luar biasa. Majelis taklim luar biasa. Tiap kampung, tiap gang ada majelis taklim, ada masjid, ada TPQ, ada majelis ilmu. Semuanya luar biasa. Tapi sayangnya apa? Kurang, minim pengetahuan kita tentang sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang sekali kita mengenal baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita tahu Muhammad Nabi, yang kita tahu Muhammad Rasul, yang kita tahu Muhammad utusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kewajiban kita kepada Nabi Muhammad apa? Kita tidak pernah tahu. Ya.
Di bulan Sya'ban kemarin turun ayat Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Lewat ayat ini Allah mengumumkan. Lewat ayat ini Allah memproklamirkan diri aku Allah Subhanahu wa taala. Wa malaikatahu, dan seluruh malaikatku semuanya apa? Yusholluna 'alan nabi, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk Allah dan malaikatnya secara harfiah bahasa Arab pakai kata kerja yusollu, maknanya fi'il mudhari. Niku nek tata cara fikih nggih, tata cara tafsir Quran nggih, kata kerja niku enten madhi, mudhari, amr. Nek madhi niku lampau, telah lalu berarti wis bar, wis rampung. Nek mudhari niku berarti sedang berjalan, sedang berlaku. Lah niki yusollu niki mudhari. Nggih. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sak temene Allah dan malaikatnya semua yusollu, selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad. Karena fi'ilnya mudhari. Giliran untuk kita orang-orang Islam, orang-orang iman. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Diubah lagi Allah menjadi fi'il amr, perintah. Shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka bersolawatlah kalian kepada Nabi Muhammad. Maka solawat ini menjadi satu kewajiban buat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salat kita tanpa solawat sah boten? Kita salat tidak baca solawat sah tidak? Di mana letak solawat kita di dalam salat? Tahiyat. Di dalam at-tahiyat. Doa kita tanpa solawat makbul sampai kepada Allah Subhanahu wa taala enggak? Enggak. Ya. Tidak dibuka dengan sholawat, tidak ditutup dengan sholawat, doa kita tidak akan pernah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita hanya membaca sholawat tanpa berdoa, semuanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Idzan taf'alu, apabila itu kita lakukan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yarfa'u hajatuk, maka Allah akan angkat, kabulkan semua hajat-hajat kita. Ya. Itu yang kedua, ya. Bekal ini yang harus kita bawa untuk menggapai kemuliaan bulan Ramadan. Coba kita lihat. Kamis, Jumat, Sabtu. Ya, minggu ini baru mulai. Gini Bang nggih. Niki nek biyen donga ketemu ke Ramadan Gusti, ngrengek-ngrengek. Gusti jenengan temokke kula Ramadan Gusti. Gusti jenengan temokke kula Ramadan, nek cara Jawane ngoten. Nggih. Terus sakniki pun ditemokke pun telung dina. Nak niki Gusti Allah takon, "Piye? Telung dina Qur'anmu wis pirang juz?" Qur'anmu pirang juz? Kere kok Gusti lu ngono kok njaluk ketemu Ramadan. Nah terus piye? Gitu. Berarti kan meng napa niki? Meng melu eman-eman. Akhirnya Ramadan berjalan, tidak dapat apa-apa. Ya, akhirnya Ramadan ini berlalu tidak menjadikan kita lebih baik. Padahal ketemu sekali di bulan Ramadan sepanjang kehidupan kita menyelesaikan semua urusan dunia akhirat kita. Berapa banyak kitab yang mengupas tentang fadilah Ramadan. Yang tadinya orang ini ditulis Allah Subhanahu wa taala ahlul ma'asi, ahli maksiat. Tapi karena bertemu dengan Ramadan, diubah tulisannya Allah Ta'ala menjadi ahlut ta'ah, ahli taat. Berapa banyak orang yang tadinya di bulan Ramadan ini tadi orang cuman iman biasa-biasa saja, ya. Tapi karena bertemu dengan bulan Ramadan dan dia bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diubah oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir Ramadan bukan sekedar mendapatkan libasin jadid, bukan cuma mendapatkan pakaian yang baru, tapi mendapatkan apa? Qalbin jadid, mendapatkan hati yang baru. Sehingga apa? Keluar dari bulan Ramadan semuanya menjadi lebih baik. Ya. Ikhwan rahimakumullah, maka sebelum terlambat,
sebelum terlambat. Ya, kalau kemarin di bulan Ramadan, menjelang bulan Ramadan di bulan Sya'ban, kita semuanya sibuk dengan apa? Dengan memohonkan ampun untuk orang tua kita yang telah meninggal dunia. Di mana-mana, setiap masjid, setiap musola, arwah jamak, nyadran, nyekar, tilekku kubur. Subhanallah, itu satu ibadah yang luar biasa. Kenapa? Kita mengingat ketika akan masuk di bulan mulia, bulan di mana kita dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, sebaiknya kita selesaikan hubungan kita hakul adami, terutama dengan orang-orang yang memiliki hubungan erat dengan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelang masuk bulan Ramadan. Ya Allah, jangan kau terima puasa anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Maka salafuna salihun, orang tua-tua kita dulu apa? Mendidik kita hadir di makam-makam orang tua kita. Doakan mereka, mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenang jasa mereka, kenang perjuangan mereka, kenang jerih payah mereka. Akui, aku mengenalmu ya Allah karena beliau. Aku mengenal agamamu ya Allah karena didikan beliau. Aku tahu yang halal, yang haram ya Allah karena pengajaran beliau ya Allah. Dan ketika beliau hidup, aku belum sempat membahagiakannya ya Allah, belum sempat menyenangkannya ya Allah. Maka ampuni dia ya Allah, dan ampuni kesalahanku kepadanya ya Allah. Yang kedua, ini lebih penting lagi, tapi sering diabaikan. Lebih penting, tapi sering diabaikan. Mergo napa gak ana kebiasaane. Nek niku wae wonten kebiasaane. Kirim donga arwah jamak, nyadran, zarah kubur niku mergo enten kebiasaane nglakoni. Ning sing niki mboten enten kebiasaane. Napa sing isih urip niki jenengan kapaki. Nek sing mati teng kubur jenengan parani kubure, tukakne kembang. Sing luar kota balik desa nyewa mobil, anak bojone dijak kabeh, ngentekke ragat, ngentekke wektu. Sing tesih urip teng omah niki jenengan jaluki ngapura mboten? Jaluki mboten. Jar ketok. Ngene apa nggih? Sing dieling-eling sing wis lho, mangeti mboten? Napa nek arep njaluk donga kudu mati sik? Apa nek kepengin didongake anake kudu mati sik? Lah kan kebangetan, ya. Sebetulnya apa yang bisa membuka pintu-pintu keridhaannya Allah Subhanahu wa taala yang masih hidup? Senyumnya, bahagianya, tetesan air matanya ketika melihat anak-anaknya saleh salehah, ketika melihat anak-anaknya mendatangi, mencium tangannya, mencium keningnya, meminta ridhonya, meminta ampunannya, meminta maaf atas kesalahannya. Maka setiap pintu langit ya Allah Subhanahu wa taala dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itu ketika orang tua hatinya bergetar, ketika orang tua hatinya tergetar karena apa? Karena kesolehan anak-anaknya, maka saat itu pula Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada seluruh penghuni langit, kepada seluruh malaikatnya, "Isyhadu ya malaikati." Saksikan wahai malaikatku, ada seorang hambaku yang saleh, salehah, ada seorang anak yang saleh, salehah, yang sedang tersimpuh di atas pangkuan orang tuanya, memohon ampun kepada orang tuanya, meminta maaf kepada orang tuanya, memohon keridhaan orang tuanya, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin tidak meridhoinya. Ikhwan rahimakumullah. Ini yang banyak kita tinggalkan. Ini yang tidak kita pedulikan. Kita masuk bulan Ramadan, bawa dosa kita kepada kedua orang tua kita. Masuk bulan Ramadan, membawa kejengkelan buat orang tuanya, sehingga apa? Ramadan ini tidak menjadikan bekas apapun di dalam kehidupan kita. Ikhwan rahimakumullah. Yang kedua, doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khusus bu jenengan bapak kok nyaut. Sing kula undang ibu, Bu. Krungu nggih. Niki khusus kangge panjenengan. Nggih. Khusus jenengan.
Sing lanang-lanang ngrungokke kena, reko-reko turu ya kena. Nggih, ning niki sing wedok kudu ngrungokke. Napa niku dongane malaikat Jibril? Ya Allah, jangan kau terima puasanya istri-istri yang mendurhakai suaminya. Penting niki. Nggih, jenengan Ramadan, jenengan poso pun kesel tangi jam 3 masak ngengeti nyepake sahur nggih terus ora turu sampai subuh mengke masak melih kangge persiapan buka ning nek jenengan durung njaluk ngapura karo suaminya jenengan gak bakal ditampa posone kalian Allah Subhanahu wa taala. Krungu mboten? Pun njaluk ngapura dereng jenengan kalih suamine. Mugi suamine jenengan do muni dereng jare ngono iki. Mun napa dereng? Nah dereng lho, engko ngenteni bodo. Bodo sisan. Bodo wae engko ketemu bodo ming Pak padha-padha ya Pak. Lho ki padha apane jajal. Durung diomongno salahe sing diomongke padane. Nggih. Niku penting ya. Berapa banyak hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang menceritakan tentang keridhaan suami yang menjadikan istri-istri tadi dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan dalam salah satu hadis, idza shallatil mar'atu khamsaha. Ketika seorang perempuan ini salat 5 waktu tidak pernah tertinggal. Wa asamat syahraha, dan berpuasa di bulan-bulan yang ditentukan Allah, bulan Ramadan, dengan penuh kebaikan. Wa hafadzat farjaha, dan dia menjaga harga dirinya, menjaga kemaluannya dengan baik kesuciannya. Tapi tidak dia tambahkan satu hal, maka tidak akan mendapatkan surganya Allah kecuali dia tambahkan apa? Ata'at zaujaha, taat kepada suaminya. Di dalam hadis yang lain lagi dikatakan ketika seorang istri membuat marah suaminya di pagi hari dan dia biasa saja, dia tidak langsung minta maaf, atau dia buat marahnya siang hari, dia biasa saja, sore dia buat maaf, buat salah, biasa saja, sekali dia membuat maaf, entah pagi, entah siang, entah sore, dan dia tidak segera meminta maaf kepada suaminya, maka ketika malam hari dia tertidur, malam itu sepanjang malam sampai subuh, dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Mumpung sik 3 dina Ramadhane. Nggih, mumpung sik 3 dina. Sing bekale Rejeb lan Sa'ban wingi durung komplit, ndang dikompliti. Sing duwe wong tuwa ndang diparani. Ndang diparani, ndang dijaluki ngapura, dijaluki ridho, dijaluki maaf, jaluki donga. Kersane napa? Kebuka pintu-pintu langite Allah Subhanahu wa taala, kebuka pintu ridhone Allah Subhanahu wa taala. Nggih, sing durung njaluk ngapura karo suamine, mulih kok kene mengko langsung njaluk ngapura. Langsung minta maaf. Diucapno, meminta maaf niku diucapkan, bukan sekedar memegang tangan dan menciumnya, tapi diucapkan, nggih nyuwun ngapura, nyuwun ridhone, nyuwun ikhlase. Nyuwun pangestune itu diucapkan. Kenapa? Dengan mengucapkan maaf, mengucapkan kesalahannya, berarti kita akan melembutkan hati kita. Hati kita akan menjadi semakin lembut dan akan mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan rahimakumullah, yang terakhir kembali lagi ke pokok masalahan pertama, yaitu halaluhu hisab. Ya, yang perlu kita perhatikan, ya, pelajaran besar daripada bulan Ramadan, karena yang dilarang Allah ini barang-barang yang halal, bukan yang haram. Maka perhatikan baik-baik nikmat rezeki yang Allah berikan kepada kita. Ya, halaluhu hisab. Yang dihisab oleh Allah itu yang halal, bukan yang haram. Yang haram Allah tidak perlu hisab. Yang haram langsung masuk neraka. Tapi yang halal belum tentu menjadikan kita masuk ke dalam surga. Berapa banyak kita terbuai dengan barang-barang yang halal. Berapa banyak kita menumpuk nikmat Allah Subhanahu wa taala yang halal. Yang kita anggap kalau halal ini boleh kita tumpuk-tumpuk.
yang kita anggap kalau halal boleh kita pergunakan untuk apapun yang kita kehendaki. Lah, dalam satu majelis saya pernah ditanya, saya pernah dalam satu majelis anak-anak muda mahasiswa Sampangan, namanya Jamaah Hijrah. Hijrah ini anak-anak muda yang mau menjadi lebih baik. Ya, di situ membahas bab masalah riba. Riba. Ada 3 pemakalah. Saya, ada seorang habib muda, ada seorang gus. Ya, mereka membahas semuanya secara hukum riba. Ya, hukum riba ini tadi dijelaskan, digambarkan sedemikian rupa. Ya, memang riba ini tidak ada satu celah pun yang bisa untuk kita menghalalkannya. Riba. Ahallallahul bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, tapi Allah haramkan riba. Ya. Semuanya menjelaskan tentang seluk-beluknya riba, dosanya, maksiatnya, ancamannya. Bahkan dikatakan dosa terkecil daripada riba itu sama dengan seorang anak yang menzinahi ibunya. Luar biasa. Ya. Zina sama orang lain aja dosanya luar biasa. Nah, ini dosa terkecilnya riba ini sama dengan seorang anak yang menzinai ibunya. Ya. Maka ketika bagian saya sebagai pemakalah setelah Habib Fulan, Gus Fulan ini menjelaskan tentang dosanya, ancamannya, tentang segala macamnya, saya menjelaskan bab yang di luar daripada yang sudah beliau jelaskan. Saya bilang, Bib, Gus, niki nek sing jenengan bahas bab ribane terus kula mesakake kalih sing do nglakoni riba wis teng donya niki susah uripe pas-pasan nek ora nganggo bank titil gak iso nyekolahke anak, nek ora nganggo nyicil gak iso tuku kendaraan, gak iso tuku omah, gak iso nyekolahke anak, gitu. Ning donyane melas, donyane susah, donyane melarat, diweden-wedeni neraka. Sing sugih kipas-kipas. Kula sanjang, sing sugih kipas. Kaya-kaya numpuk-numpuk bondo hasil kekayaan halal niku entuk. Padahal niku ana ancamane sing luwih abot melih. Padahal niku ancamannya ngungkuli, ancamannya riba. Ketika Anda punya uang, Anda punya deposito, Anda punya tabungan, sedangkan kakak Anda, adik Anda, paman Anda, sepupu Anda, bahkan tidak saudara kandung Anda, saudara muslim Anda terjerat di dalam riba, terjerat di dalam kesulitan, Anda tidak mau membebaskan kesulitannya, maka halal haram uang yang Anda miliki. Yen apa nggih? Yen apa nggih? Cetha, Qur'ane cetha, ayate cetha. Maka bagaimana caranya? Bagaimana caranya supaya orang-orang yang diberikan barang-barang yang halal oleh Allah Subhanahu wa taala yang di situ ada haknya orang lain, ada haknya fuqara wal masakin, ada haknya anak yatim, ada haknya janda, ada haknya orang-orang yang membutuhkan, keluarkan hak-haknya mereka. Supaya apa? Supaya ada keberkahan di dalam rezeki yang kita terima. Okay. Berkah niku mboten kudu akeh. Berkah niku mboten kudu akeh. Sing akeh durung tentu berkah. Nek sing sithik nggih durung tentu mboten berkah. Semuanya ketergantungannya daripada apa? Dari cara kita memanfaatkan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani rahimakumullah, Ramadan ini mengajarkan kita mencari keberkahan. Apa itu? Berkah di dalam waktu kita. Ya, berkah di dalam waktu. Kita terbangun di sepertiga malam terakhir. Malam waktu yang paling berkah di dalam sepanjang malam. Ya tahajjud bihi nafilatal lak. Sepertiga malam terakhir
jangankan di bulan Ramadan, di bulan-bulan biasa, di hari-hari biasa, sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit bumi. Saatnya Allah mendengarkan doa hambanya bermunajat kepada Allah. Bulan ini setiap sepertiga malam terakhir insya Allah kita terbangun. Maka jangan jadikan bangun kita seperti puasanya orang-orang awam. Puasanya orang-orang yang awam, yang bangun hanya mentingno sahur. Jangan. Akehe wong tangi jam 3 niku mentingke napa? Sahur. Mergo wedi nek ora sahur besok ngeleh. Akhirnya sahurnya di polke tanduk sisan sing akeh subuh kemlekeren. Keluarga. Jangan sampai kita bangun di sepertiga malam terakhir seperti puasanya orang-orang awam, puasanya anak-anak kecil, ya, yang hanya khawatir kalau tidak sahur besok lapar. Tapi manfaatkan sepertiga malam terakhir. Ora kita sholat 2 rakaat, ora kita maca Quran sak lembar. Supaya apa? Kita mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala maqamam mahmuda dengan memanfaatkan sepertiga malam terakhir. Manfaatkan pula dengan apa? Dengan sholat sunnah fajr 2 rakaat sebelum masuk subuh. Karena itu khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia seisinya. Dan setelah sampai di sholat subuh, jangan langsung tidur. Pertahankan diri kita sampai setidak-tidaknya masuk waktu isyraq. Seperti ini, ya, habis sholat subuh kita taklim, baca Quran, zikrullah, 1 jam, sa'atan minas subuh, 1 jam dari waktu subuh, masuk waktu isyraq. Setelah itu berdiri kita 2 rakaat untuk sholat sunnah isyraq. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Orang yang sholat subuh dengan berjamaah tepat waktu, setelah itu dia sebentar, saatan 1 jam untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, masuk waktu isyraq. Terus dia berdiri sholat isyraq 2 rakaat, pahalanya kal haji wal umrah tamatan, sama dengan orang yang haji dan umrah yang sempurna. Sampai nanti di waktu maghrib ketika menjelang buka puasa, subhanallah, belum azan kita sudah ada di masjid. Belum azan kita sudah siap pakai baju koko, pakai kain sarung, nunggu datangnya azan maghrib. Ketika masuk waktu, sebelum datang waktu maghrib ini, biasakan kita dengan zikir apapun yang kita bisa. Ya, sendak-endaknya asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka jannata wa na'udzubika minan nar. Ya, apa sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Nasaihud Dunya wa Diniyah, ya, barang siapa yang menyempatkan dirinya fi awwali yaumin au akhiruha, di awal hari atau di akhirnya, waktu subuh atau waktu maghrib, maka janjinya apa? Di pertengahan di antara 2 waktu itu, dari subuh sampai maghrib, hajatnya, kebutuhannya, keperluannya, semuanya ditanggung di dalam genggaman tangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang halal, yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang singkat ini mendatangkan manfaat. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir Ramadan, mampu mengisi Ramadan ini tadi bisyam, dengan puasa yang betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga puasa kita dari dalam hati kita mampu menjaga lisan kita, mampu menjaga pandangan kita, mampu menjaga pendengaran kita, mampu menjaga langkah kaki kita tidak melakukan sesuatu yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala, dan mampu bil qiyam, dengan berdiri menegakkan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, dengan salat tarawih, dengan salat witir, dengan salat-salat sunnah yang lain, dengan mencapaikan diri kita untuk apa? Bermanfaat buat orang
yang lain, dan mudah-mudahan sampai akhir Ramadan kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba Allah yang la'allakum tattaqun. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, kebiasaan saya di dalam mengisi majelis, ya, biasanya saya kasih waktu kesempatan untuk bertanya. Monggo, kalau mau ada yang tanya 1 sampai 3 pertanyaan berkenaan dengan apa yang saya sampaikan atau dengan hal lain yang berhubungan dengan Ramadan, dengan agama, monggo. Ada yang mau ditanyakan? Tidak apa-apa, monggo. Saya biasanya setiap majelis yang acaranya santai seperti ini, ya bukan acara seremoni peringatan-peringatan, saya selalu beri kesempatan untuk tanya jawab. Ya, kalau barangkali ada yang mau ditanyakan. Ada minus, monggo. Tidak nyampe mic-nya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kalau tidak salah, tadi ada kalimat saya dengar atau saya pada saat itu kayak ngantuk. Jadi apa ada selain orang Muslim itu masuk surga? Itu aja Pak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lagi 2 sekalian, jadi biar 3 terus saya jawab. Monggo. Ada lagi yang lain? Mas Arifin? Belum? Tidak ada, saya jawab duluan. Pertanyaannya simple, singkat tapi padat. Pertanyaannya cuma gini, ada enggak selain Muslim masuk ke dalam surga? Ada. Siapa? Ya umat-umatnya nabi-nabi selain Nabi Muhammad. Karena umatnya nabi-nabi selain Nabi Muhammad kan belum disebut sebagai Muslim. Ya. Tapi kalau umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sejak kenabiannya Nabi Muhammad, maka seluruh pintu hanya untuk umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengikuti Nabi Muhammad. Jaminannya Nabi Muhammad jelas. Kullu ummati dakhalal jannah. Semua umatku masuk surga. Jadi umat yang saat ini ada, meskipun dia kita sebut dengan Kristen, kita sebut dia dengan Hindu, kita sebut dia dengan apapun keyakinannya mereka, itu umatnya Nabi Muhammad. Karena umat itu berada di bawah kepemimpinan Nabi. Ya, sebelum Nabi Muhammad semua umat berarti umatnya Nabi Isa. Sebelum Nabi Muhammad kan Nabi Isa. Jaraknya sekitar 500 tahun. Maka setelah Nabi Muhammad ini tadi muncul, maka kenabiannya Isa alaihi salam putus. Berganti kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di zamannya Nabi Muhammad ada beberapa orang peninggalan Nabi Allah Isa alaihi salam sebagai ahli kitab. Di antaranya pamannya daripada istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu istri Nabi Muhammad yang pertama Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Paman beliau itu termasuk salah satu peninggalan orang ahli kitab yang masih menjadi peninggalan yang soleh umatnya Nabi Isa. Maka untuk saat ini, umat yang saat ini yang akhir zaman setelah zamannya Nabi Muhammad, semuanya masuk surga illa man aba. Ya. Jadi hadisnya Nabi ketika bersama dengan para sahabatnya, Nabi katakan kullu ummati dakhalal jannah. Semua umatku masuk surga. Lantas dilanjutkan oleh Nabi Muhammad illa man aba, kecuali yang tidak mau. Sahabat yang dengar di situ kaget. Loh, dijamin mbek Nabi ne surga, kok ana sing ora gelem?
Ya toh, kullu ummati dakhalal jannah illa man aba. Semua umatku masuk surga illa man aba, kecuali yang tidak mau. Sahabat yang di situ tanya, "Wa man aba ya Rasulullah?" Siapa yang tidak mau ya Rasulullah? Apa ada orang tidak mau masuk surga? Banyak ternyata yang tidak mau masuk surga. Ya yang tidak mau mengikuti syariatnya Nabi Muhammad. Yang tidak mau mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi selain muslim ya, kalau kita bicara umat yang sekarang ini tidak akan masuk surga. Muslim pun ya harus ketentuannya seperti muslimnya yang dikategorikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya iman itu belum cukup iman. Perintah puasa. Quran nyatakan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Setelah iman kita dites. Suruh apa? Kutiba alaikumus puasa. Iman, puasa. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang iman. Suruh apa? Udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kalian ke dalam Islam secara sempurna. Jadi iman aja tidak cukup. Ya. Iman itu harus dibuktikan dengan amal. Amal itu berada di dalam Islam, dari mulai syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Ya, paham ya? Bisa dipahami. Ya, cukup. Ada lagi nomor cukup? Cukup ya? Ya. Mudah-mudahan yang sebentar ini manfaat. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan kemuliaan Ramadan dengan memperbaiki ibadah kita, memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan mentaati perintahnya dan meninggalkan larangannya, memperbaiki hubungan kita dengan kedua orang tua kita, dengan selalu memuliakannya, selalu menjaga keduanya, menyenangkan, membahagiakan keduanya, menjaga anak-anak kita, mengenalkan anak-anak kita kepada syariatnya Nabi Muhammad, mencintai Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan kita semuanya panjang umur sampai akhir Ramadan dan mendapatkan janji Allah, "Itqum minan nar." Amin ya rabbal alamin. Allahumma rabbana taqabbal minna wudu'ana wa salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahajjudana wa tahassu'ana wa ta'abbudana wa tadarru'ana wa qira'atana wa tahlilana wa tasbihana wa salawatana wa zakatana wa tammim taksirana ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah wa la tadrib biha wujuhana ya ilahal alamin wa ya khairan nasirina birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin bihaqqi rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sirril Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Siratal ladzina Hadza wal 'afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.